Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi tentang tradisi sebenetika yang beranggotakan Abdul Musnidom, Abdul Aziza, Binti Qurratullah Aini, Erlangga Baisdewa, dan Karisma Anugrahani. Teori penggabungan informasi. Pendekatan penggabungan informasi bagi pelaku komunikasi berpusat pada cara kita mengakumulasi dan mengatur informasi tentang semua orang, objek, situasi, dan gagasan yang membentuk sikap atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang positif atau negatif terhadap beberapa objek. Pendekatan penggabungan informasi adalah salah satu model paling terpopuler yang menawarkan untuk menjelaskan pembentukan informasi dan perubahan sikap. Model ini bermula dengan konsep kognisi yang digambarkan sebagai sebuah kekuatan sistem interaksi. Dalam teori ini, informasi adalah salah satu dari kekuatan tersebut dan berpotensi untuk mempengaruhi sebuah sistem kepercayaan atau sikap individu. Sebuah sikap dianggap sebagai sebuah akumulasi dari informasi tentang sebuah objek, seseorang, situasi, atau pengalaman. Dua variabel yang memiliki peranan penting dalam memengaruhi perubahan sikap adalah valens atau arahan dan bobot informasi. Valens mengacu pada apakah informasi mendukung keyakinan Anda atau menyangkal mereka. Ketika informasi mendukung keyakinan Anda, maka informasi tersebut mempunyai valens positif. Dalam teori penggabungan informasi, perubahan sikap terjadi karena informasi baru yang muncul dalam keyakinan menyebabkan adanya perubahan dalam sikap atau karena informasi yang baru mengubah bobot atau valens pada informasi. Jadi, valens mempengaruhi bagaimana informasi mempengaruhi sistem keyakinan Anda dan bobot mempengaruhi seberapa banyak pengaruh itu. Kutipan informasi biasanya tidak terlalu berpengaruh karena sikap terdiri dari sejumlah keyakinan yang bisa memfilter informasi baru. Di sisi lain, jika ia memutuskan bahwa informasi tersebut adalah benar, maka ia akan memberikan bobot yang tinggi pada informasi tersebut dan akan mempengaruhi sistem keyakinannya. Teori nilai ekspektasi. Salah satu tokoh penggagas teori ini adalah Martin Fishbein. Menurutnya, ada dua macam keyakinan. Pertama, yakin pada suatu hal. Ketika ia meyakini sesuatu, kita akan berkata bahwa hal tersebut ada. Kedua, yakin tentang adanya perasaan kita pada kemungkinan bahwa hubungan tertentu ada di antara dua hal. Sebagai contohnya, kita meyakini adanya potensi ekspansi pengetahuan yang sangat besar dengan eksplorasi ruang angkasa. Mungkin kita akan mempercayai tentang manfaat observasi manusia langsung dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Menempatkan keduanya secara bersamaan akan membentuk sebuah sikap positif tentang pengiriman manusia ke Mars. Menurut teori nilai ekspektasi, perubahan sikap dapat berasal dari tiga sumber. Pertama, informasi dapat mengubah kemampuan untuk meyakini atau bobot terhadap keyakinan tertentu. Kedua, informasi dapat mengubah valens dari sebuah keyakinan. Ketiga, informasi dapat menambah keyakinan yang baru terhadap struktur sikap. Teori tindakan yang beralasan. Salah satu tokoh penggagas yaitu Ajizen dan Fishbein tahun 1980 mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya. Keinginan ditentukan oleh dua variabel independen termasuk sikap dan norma subjektif. I.C. Ajizen dan Martin Fishbein memperluas cakupan dari teori nilai ekspektasi dengan menambahkan faktor intensi dalam rumus. Mereka menunjuk hal ini sebagai sebuah teori dari tindakan yang beralasan. Secara spesifik, intensi dari perilaku tertentu ditentukan oleh sikap kita terhadap perilaku dan kumpulan keyakinan tentang bagaimana orang lain ingin kita berperilaku. Contohnya adalah kinerja di kampus. Hal ini bergantung pada sikap kita terhadap sekolah dan apa yang orang lain pikirkan, seperti orang tua, tentang yang seharusnya kita lakukan. Setiap faktor sikap kita dan opini orang lain diberi bobot menurut kepentingannya. Menurut teori tindakan yang beralasan, intensi kita terhadap sekolah dapat diprediksi dengan melihat sikap kita terhadap perilaku sekolah dan sikap orang tua. Seperti halnya dengan teori sibernetika,
Teori penggabungan informasi berhubungan dengan sistem faktor. Apa yang kita pikirkan tentang isu dan bagaimana kita berperilaku dihasilkan dari sebuah interaksi kompleks di antara variabel serta karya dari Weisband dan Ajizen yang membantu kita melihat apakah hubungan mereka. Teori konsistensi topik pada bagian berikutnya menunjukkan bahwa semua faktor ini mencoba untuk menyeimbangkan atau homeostasis, menambahkan lapisan lain dalam kompleksitas perilaku manusia. Teori konsistensi. Teori ini dimulai dengan dasar pikiran yang sama, yaitu orang lebih nyaman dengan konsistensi daripada konsistensi itu sendiri. Konsistensi adalah prinsip aturan utama dalam proses kognitif dan perubahan sikap yang dapat dihasilkan dari informasi yang mengacaukan keseimbangan. Dikutip dari Little John Ross 2018 halaman 115. Teori konsistensi memandang manusia sebagai pemproses yang aktif yang mencoba memahami seluruhnya atas apa yang mereka rasakan, pikirkan, dan berbuat, di mana mereka secara aktif menyusun dan menafsirkan dunia tersebut untuk membuat kecocokan terhadap inkonsistensi yang biasa terjadi di antara dan dalam sikap-sikap. Latar belakang dari teori ini berasumsi bahwa manusia mencari konsistensi di antara kognisi mereka. Karakteristik yang ada pada pikiran manusia adalah kecenderungan untuk konsisten. Sebagai contoh, persepsi terhadap PSK itu hina. Sedangkan pemuka agama, baik pertentangan antara kecenderungan kita dalam bersikap dengan realitas yang ada akan mendatangkan ketidakseimbangan dalam diri kita. Dan agar ketidakseimbangan itu terjaga, perlu adanya kebutuhan untuk berlaku konsisten. Dalam bahasa sibernetika, manusia mencari homeostasis atau keseimbangan, dan sistem kognitif adalah sebuah alat utama yang digunakan untuk mencapai keseimbangan. Ada dua jenis teori konsistensi kognitif, yaitu teori disonansi kognitif atau cognitive dissonance karya Leon Festinger, serta teori penggabungan problematis karya Austin B. Bloom. Teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif adalah salah satu teori yang paling penting dalam sejarah psikologi sosial. Teori disonansi kognitif menghasilkan sebuah kuantitas penelitian yang sangat banyak serta buku kritisisme, interpretasi, dan eksplorasi. Selain itu merupakan salah satu dari berbagai teori yang terkemuka dalam tradisi sosiopsikologi, sehingga hal ini ditanamkan dengan sistem pemikiran yang harus disertakan dalam tradisi sibernetika sebagaimana mestinya. Teori Festinger tentang disonansi kognitif dimulai dengan gagasan bahwa pelaku komunikasi memiliki beragam elemen kognitif seperti sikap, persepsi, pengetahuan, dan perilaku, serta elemen-elemen tersebut tidak terpisahkan tetapi saling menghubungkan satu sama lain dalam sebuah sistem, serta setiap elemen ini sistem tersebut akan memiliki satu dari tiga macam hubungan dengan setiap elemen dari sistem lainnya. Jenis hubungan yang pertama adalah kosong atau tidak berhubungan. Tidak ada elemen yang benar-benar mengaruhi elemen yang lain. Jenis hubungan yang kedua adalah cocok atau sesuai dengan salah satu yang menguatkan atau mendukung elemen yang lain. Jenis hubungan yang ketiga adalah tidak cocok atau disonansi kesesuaian terjadi ketika salah satu elemen tidak dapat diharapkan untuk mengikuti yang lain. Ada dua dasar pemikiran yang menolak teori disonansi. Pemikiran pertama adalah bahwa disonansi menghasilkan ketegangan atau tekanan yang menciptakan keharusan untuk berubah. Dasar pemikiran yang kedua secara alami mengikuti dasar pemikiran yang pertama. Ketika disonansi hadir, individu bukan hanya akan mencoba untuk menguranginya, tapi juga akan menghindari situasi-situasi adanya disonansi yang lain mungkin akan dihasilkan. Dengan kata lain, semakin besar disonansinya, semakin besar pula kebutuhan untuk menguranginya. Sebagian besar teori dan penelitian mengenai disonansi kognitif telah berpusat pada beragam situasi di mana disonansi mungkin terjadi. Hal ini termasuk situasi-situasi pada pengambilan keputusan, keterpaksaan, pengelolaan, dukungan sosial, dan usaha. Pedagang melabelkan disonansi yang terjadi setelah mempercayai sesuatu yang disesali pembeli. Seringkali saat mengganggu pengantaran sebuah mobil, seorang pembeli akan membatalkan pembelian karena penjelasannya atau apa yang secara teknis yang disebut disonansi pasca keputusan. Teori ini juga menyatakan bahwa semakin sulit permulaan seorang, maka ke dalam sebuah kelompok, semakin besar komitmen terhadap kelompok tersebut. Hal ini menjelaskan kenapa banyak perusahaan memasukkan beberapa jenis upacara inisiasi,
untuk bergabung. Pernyataan lain dari teori disonansi berhubungan dengan jumlah dukungan sosial yang diterima untuk sebuah keputusan. Semakin banyak dukungan sosial yang diterima seorang dari teman-temannya mengenai sebuah gagasan atau tindakan, semakin besar tekanan untuk percaya pada gagasan atau tindakan tersebut. Akhirnya, teori disonansi juga menyatakan perilaku berdasarkan kesulitan tugas. Semakin besar jumlah upaya yang dikerahkan seseorang dalam suatu tugas, orang tersebut akan semakin merasionalkan nilai tugas tersebut.